Shalom, selamat datang. Shalom. Perkenalkan, saya adalah Lucia Kristianti. Saya adalah seorang ibu, seorang oma dengan 4 orang anak dan cucu, 7 orang cucu. Saat ini saya bekerja di Manulife selama 30 tahun dan luar biasa Tuhan berkati saya sehingga saya mempunyai 56 leader dan 560 agent yang sangat Tuhan berkati sekali. Mungkin perkenankan saya menceritakan secara singkat kisah perjalanan hidup saya sebagai anak panti asuhan yang tidak punya apa-apa, tapi Tuhan angkat menjadi seperti saat ini. Itu sungguh luar biasa. Teman-teman, saya akan cerita bahwa saya di panti asuhan Ati Suci sejak umur 9 tahun sampai umur 18 tahun. Sungguh banyak suka duka yang saya alami di panti asuhan itu, tapi saya bersyukur ibu saya sebelum memasukkan saya ke panti asuhan telah memberikan saya 2 nasihat yang sungguh saya pegang sampai hari ini. Nasihat pertama yang mengatakan, Lucia, kalau kamu lagi sedih, kamu ada menghadapi persoalan, pergumulan, kangen sama mama, coba Lucia cari doa sama Bapak di surga. Lucia bayangkan bahwa Bapak di surga itu adalah bapaknya Lucia yang gak pernah tinggalin Lucia, yang selalu ingat sama saya. Dan itu saya lakukan, teman-teman. Saya berdoa, saya minta Tuhan lindungi, hibur hati saya yang sedih, kangen sama mama, papa. Terus saya bayangkan Tuhan peluk saya, cium saya, pangku saya, belai-belai saya, dan itu sungguh menghibur hati saya. Itu sungguh menguatkan saya. Dan itu luar biasa, satu. Dan kedua yang saya ingat, mama saya pernah bilang bahwa Lucia, kamu harus bisa berbagi apa yang Lucia punya, yang kita punya. Kita memang kurang, tetapi kita harus bisa berbagi dari kekurangan kita. Itu nilainya lebih bagus. Jadi sebelum saya masuk panti asuhan, mama saya suka ajak saya keliling-keliling cari pengemis yang khusus yang udah tua. Saya harus memberikan, turun dari sepeda, mama saya kan guru ya, anterin, saya harus lari mengantarkan uang itu kepada para pengemis. Itu sangat membekas di hati saya. Mama saya bilang, kamu harus jadi berkat walaupun kita kurang. Jadi di panti itu, Bapak Ibu, saya sungguh merasakan banyak hal yang bisa saya bagikan di sana. Dan saya ingat bahwa mama bilang membagi itu tidak selalu uang. Jadi kita kadang-kadang saya berbagi waktu saya, dengerin curhat adik-adik saya di panti, kemudian saya juga bisa bantuin PR, bantuin macam hal, cerita, karena mama saya dulu suka cerita, saya suka cerita. Itu hal-hal yang sungguh luar biasa, bisa menjadi berkat lah hidup saya. Nah, di panti asuhan itu ada ketentuan tidak boleh masuk SMA. Jadi saya tidak bisa kuliah karena tidak ada uang untuk bayar kuliah. Jadi saya ambil asisten apoteker sehingga saya selesai sekolah. Saya bekerja di apotek selama 5 tahun. Kemudian Tuhan kenalkan saya kepada pekerjaan sebagai sales agent Widyadara, Gloria, benar saya menjual ensiklopedia Americana, seperti itu, Book of Knowledge, itu sungguh luar biasa. Tuhan berkati saya di dalam pekerjaan saya di situ, sehingga saya bisa beli mobil, bisa beli tanah, bisa beli rumah, dan so on. Itu 12 tahun saya lakukan dengan tekun, dan dengan penyertaan Tuhan tentunya. Kemudian Tuhan kenalkan saya dengan Manulife Indonesia, di mana saya mendengar bahwa di Manulife itu asuransi tantangannya lebih besar dan tentunya income-nya juga lebih besar. Saya coba menjalani Manulife itu dari awal, mulai dari bawah lagi, dan puji Tuhan hari lepas hari, tahun lepas tahun saya berhasil di sana. Saya bisa menjadi juara-juara, saya bisa mencapai kari, bisa mencapai conference setiap tahun. Bahkan pada usia saya yang seperti tua ini, Manulife mengeluarkan satu memo bahwa bisa legacy kepada anak. Jadi saya juga bersyukur di mana usaha kerja kami yang 30 tahun ini saya enggak sia-sia, bisa saya serahkan kepada anak saya ketika saya nanti meninggal ataupun saya resign. Dan itu saya harus dengan tentunya ada persiapan bagaimana anak saya juga bisa mencapai syarat ketentuan seperti itu. Itu adalah kisah hidup saya di sana, dan saya sekarang ingin menceritakan kisah mengenai COVID. Bapak Ibu, tentunya ketika kejadian COVID tahun lalu itu sungguh membuat kita tergoncang. Karena saya yang biasanya kerja dari pagi sampai sore, sekarang harus di rumah. Saya berdoa, Tuhan bagaimana saya menghadapi hal ini? Dan Tuhan kasih saya seremah satu doa yang indah sekali, teman-teman, yang berkata begini, Tuhan Yesus, berikanlah kami hikmat untuk dapat mengubah sesuatu yang bisa kami ubah. Tetapi berilah kami kekuatan untuk menerima sesuatu yang tidak bisa kami ubah. Nah, Bapak Ibu, itu doa yang sungguh membuat saya coba
apa yang saya lakukan selama COVID ini. Dan saya mulai dari di rumah dulu. Saya karena nggak bisa kemana-mana, saya coba mendekati anak-anak mantu semuanya. Suami saya memang udah almarhum 2 tahun yang lalu. Jadi saya coba menjalin hubungan yang baik. Sehingga hubungan kami yang tadinya biasa-biasa, tapi sekarang jadi karib sekali. Bahkan kami bisa jalan pagi bersama-sama cucu, dengan anak, jalan-jalan, gandeng-gandeng tangan, ngeling-ngeling komplek. Sore hari kami bisa lakukan seperti itu juga. Siang hari kami bisa makan bersama-sama. Saya pikir kalau seandainya tidak ada COVID, saya mungkin jarang bisa melakukan seperti itu, bahkan mungkin nggak pernah. Itu satu yang saya ambil hikmat dari COVID itu. Saya jadi lebih dekat sama anak-anak saya. Kedua, saya juga lebih dekat sama Tuhan, karena waktu saya lebih banyak. Saya biasanya kalau sebelum COVID, saya kalau ikut doa tuh hanya bisanya Sabtu. Sabtu pagi saya pergi ke gereja, saya doa bersama teman-teman seiman di sana. Saya senang sekali berdoa bersama-sama. Tapi sekarang dengan adanya COVID, saya bersyukur saya punya, yang tadinya gaptek, saya mulai belajar pakai laptop, saya belajar pakai Zoom. Sekarang saya bisa setiap hari doa pagi jam 5 pakai Zoom. Itu luar biasa. Saya senang sekali, saya bisa ibadah melalui Zoom, saya bisa berjualan melalui Zoom, saya bisa meeting melalui Zoom. Itu saya punya kenalan jadi banyak. Itu adalah salah satu hal-hal yang sungguh luar biasa. Dan satu hari, ada teman saya yang mengajak saya mengikuti doa fajar. Saya ikutin doa fajar dan saya melihat di doa fajar itu ada satu spesial khusus. Mungkin doanya sama, penyembahannya sama, tetapi ada pendeta Fu yang membawakan firman-Nya luar biasa, sehingga kami merasa sangat diberkati, dan saya melihat bertambah banyak di doa fajar. Saya gabung waktu itu bulan Maret. Sekarang saya melihat udah jumlahnya kemarin 117 orang. Jadi hari lepas hari yang datang doa fajar lebih banyak, dan saya melihat di dalam grup itu banyak sekali orang-orang yang memberi kesaksian bahwa doa-doa yang kita doakan bersama itu sembuh. Banyak jalan keluar yang Tuhan berikan. Jadi saya merasa gini, saya adalah agen asuransi jiwa. Tetapi kita sebagai orang anak Tuhan adalah agen warga kerajaan sorga. Jadi saya merasa saya juga perlu untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Itu adalah amanat agung, dan saya juga merasa ingin mengajak teman-teman yang banyak mengikuti doa-doa fajar seperti ini, supaya kita bisa menikmati hadirat Allah. Itu sungguh luar biasa, Bapak Ibu. Saya hanya cerita kalau dulu saya doa di gereja yang hadir sekitar 15 orang, 20 orang, dan orangnya teman saya itu satu gereja itu doang. Sekarang teman-teman adalah banyak sekali dari denominasi macam-macam. Bahkan dari daerah-daerah macam-macam. Ada yang dari Medan, ada yang dari Pontianak, ada yang dari Manado, ada yang dari Kudus, ada yang Semarang, Surabaya, bahkan ada yang dari Belanda. Saya pikir luar biasa sekali. Sekarang Tuhan kasih menjangkau, saya punya kenalan lebih banyak lagi dari daerah-daerah seperti itu. Jadi saya dari kesaksian ini saya mengharapkan, berhimbau supaya teman-teman juga bisa ikut doa seperti doa fajar ini yang sungguh memberkati, dan saya percaya Tuhan juga akan senang melihat banyak anak Tuhan yang setiap pagi mencari Tuhan. Dan saya tutup dengan firman Tuhan Matius 6 ayat 33, mengatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Saya amini firman itu, sehingga saya percaya berkat-berkat yang saya terima setiap hari itu adalah karena kita selalu mendahulukan Tuhan, selalu mau berbagi kasih, selalu mau mengandalkan Tuhan. Itu sedikit kesaksian saya, semoga bisa ada sesuatu yang bisa diambil dari kesaksian ini. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua.